Tutup memang sejak dulu sampai sekarang terkenalnya namanya itu yaitu Gunung Tutup. Mengapa dinamakan Gunung Tutup? Kalau dari masukan-masukan atau cerita-cerita sejarah dari orang-orang tua dulu, bahwa Gunung Tutup itu kalau dari aspek alami memang di situ ada perbukitan gunung yang pada waktu itu keadaannya itu ditumbuhi pepohonan yang besar-besar, jadi hutan lebat di Gunung Tutup, dan makanya dinamakan Gunung Tutup. Itu yang analisa untuk penamaan Gunung Tutup yang versi 1. Yang versi kedua, di Gunung Tutup ini memang ada makamnya pejuang militer, yaitu yang pertama makamnya Eyang Mangunkusumo Narokosuro, itu pejuang militer pada waktu itu pada pemerintahan Mangkunegoro di Surakarta atau Raden Mas Said. Pada waktu itu terjadi konflik dengan POC Raden Mas Said. Yang Mangunkusumo itu sebagai prajuritnya juga saudara, masih keponakan. Terjadi peperangan. Nah, setelah perjanjian Giyanti itu konflik sudah mereda. Nah, Eyang Mangunkusumo Narokosuro itu kan masih diincar oleh Belanda, mau ditangkap oleh Raden Mas Said. Mangkunegoro pertama itu diungsikan, diamankan di daerah Pacitan pada waktu itu. Pacitan. Dan setelah di Pacitan itu ternyata Belanda itu masih mencari terus sama Raden Mangunkusumo Narokosuro itu. Eyang Mangunkusumo terus lengser ke barat, jadi melalui ini Wonogiri, terus Dian Basuwan, Tambak Romo, terus bermukim di sini, di seputar Gunung Tutup ini, mungkin di Pati atau di Jahan atau pokoknya seputar sini lah. Itu pun masih dicari terus oleh Belanda lah, terus masuk ke hutan Gunung Tutup ini, menutup diri, istilahnya mengamankan di sini biar nggak ditangkap sama Belanda. Terus sampai di sini, terus sampai meninggal, terus dimakamkan di sini. Itu yang versi kedua penamaan Gunung Tutup. Jadi memang tertutup untuk menutupi mau ditangkap oleh Belanda itu, Eyang Mangunkusumo menutup diri di Gunung Tutup. Nah, itu mengenai penamaan Gunung Tutup. Terus selanjutnya, setelah di Gunung Tutup itu tertutup, kesannya hutan itu sudah beberapa puluh tahun itu nggak ada yang nggak ada yang apa itu istilahnya harus menjadi hutan di situ. Terus mulai tahun 51 itu Pak Sukino Subrobo bermukim di Gunung Tutup itu. Jadi istilahnya babat alas jadi pemukiman, terus juga untuk semacam padepokan tahun 51. Nah, dengan keluarga-keluarga saudara-saudara yang lain itu dia mengadakan pertemuan di Gunung Tutup ini tahun 56 itu, menamakan namanya Perdana, Perkumpulan Darah Narokosuro. Itu ada yang dari Jogja, termasuk sini Ponjong, juga dari Solo. Itu bertemu di sini tahun 56. Terus
mengadakan membentuk terah perkumpulan Narokosuro itu. Nah terus yang dipasrahi di sini itu Pak Sukino Suprobo, mulai membangun itu tahun itu. Dibangun dengan saudara-saudaranya dari terah, dari kenalan-kenalan, dari teman-teman seperjuangan. Perlu diketahui bahwa Pak Sukino Suprobo itu juga seorang pejuang 45. Jadi ya seperti Eyang Mangunkusumo itu juga pejuang pada waktu Mangkunegoro pertama, waktu konflik dengan artinya itu mengusir penjajah. Beliau juga perang di berbagai tempat, di Ambarawa, di Magelang, Jogja, dan lain-lain. Itu dibantu lah. Terus selanjutnya di Gunung Kitup itu diadakan padepokan itu 4 untuk berkumpul, untuk tirakat, terus ada yang ziarah makam, itu untuk semacam kayak wisata religi gitu, wisata religi. Banyak yang ingin menempati dari aspek sejarahnya Pak Sukino Suprobo juga sebagai pejuang. Beliau juga seniman, sebetulnya seneng karo seni. Di sini biasanya dulu dia untuk wayangan, uyon-uyon, tari-tari dan lain sebagainya. Itu memang jiwa seni juga. Itu Pak Sukino. Terus saudara-saudara lain juga bantu di sini ya untuk tirakatan, untuk selamatan, seperti masyarakat Islam Jawa itu kan biasanya begitu, kenduren untuk itu. Terus ini akhir-akhir ini saya teruskan untuk pengajian rutin tiap lapanan malam Senin pagi. Itu hanya informasi yang kami sampaikan, dan mudah-mudahan saya mengharapkan tutup ini nanti bisa segera lebih meningkat. Dalam arti ini untuk joglo ini juga sudah diproses pengajuan untuk sebagai bangunan cagar budaya. Mudah-mudahan Bu Arstu, adik-adik semua nanti sini terus ditetapkan sebagai cagar budaya joglo untuk